Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-8, Janji. Minggu 15 Mei, Bukit Moria. Bacalah Kejadian 22 ayat 1-12 dan Ibrani 11 ayat 17. Apakah arti dari ujian ini? Pelajaran spiritual apakah yang didapat dari peristiwa luar biasa ini? Kejadian 22 telah menjadi karya klasik dalam sastra dunia dan telah menginspirasi para filsuf dan seniman, bukan hanya para teolog. Namun, makna ujian Tuhan sulit untuk dipahami. Perintah ilahi ini bertentangan dengan larangan Alkitabiah di kemudian hari terhadap pengorbanan manusia, dan tampaknya itu bertentangan dengan janji Allah tentang perjanjian kekal melalui Ishak. Lalu, apa tujuan Tuhan memanggil Abraham untuk melakukan ini? Mengapakah menguji dengan cara yang begitu sulit? Gagasan Alkitabiah tentang ujian dalam bahasa Ibrani nisah mencakup dua gagasan yang berlawanan. Ini mengacu pada gagasan penghakiman, yaitu penghakiman untuk mengetahui apa yang ada di hati orang yang diuji. Yang kedua, tetapi itu juga membawa jaminan kasih karunia Allah atas nama yang diuji. Dalam hal ini, iman Abraham kepada Tuhan membawanya ke titik di mana dia beresiko kehilangan masa depan atau keturunannya. Namun, karena dia percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan minta, tidak peduli betapa sulitnya untuk memahaminya. Lagi pula, apakah ada iman jika tidak percaya pada apa yang tidak kita lihat atau pahami sepenuhnya? Juga, iman Alkitabiah bukanlah tentang kapasitas kita untuk memberi kepada Tuhan dan untuk berkorban baginya. Meskipun itu memiliki peran tanpa diragukan, tetapi hal itu mengenai kemampuan kita untuk mempercayainya dan menerima kasih karunia-Nya sementara memahami betapa tidak layaknya kita. Kebenaran ini ditegaskan kembali dalam apa yang terjadi selanjutnya. Semua pekerjaan Abraham, banyak aktivitasnya yang tulus dan bersemangat, perjalanannya yang menyakitkan dengan putranya, bahkan kesiapannya untuk taat dan mempersembahkannya yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan, tidak dapat menyelamatkannya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri telah menyediakan seekor domba jantan untuk persembahan yang dimaksudkan, yang dengan sendirinya menunjuk pada satu-satunya harapan keselamatannya, yaitu Yesus. Abraham harus memahami kasih karunia, bukan pekerjaan kita untuk Tuhan yang menyelamatkan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Bagaimanapun, seperti Abraham, kita dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, yang mana tindakan Abraham diwujudkannya dengan sekuat tenaga. Apakah yang disampaikan kisah Abraham dan Ishak di Bukit Moria kepada Anda secara pribadi tentang iman Anda, dan bagaimanakah Anda mewujudkannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-19, ini merupakan cerita bagaimana iman Abraham itu diuji. Referensi untuk penebusan sudah disajikan dalam konsep ujian. Arti kata kerja Ibrani nisah atau diuji mencakup dua gagasan yang berlawanan. Di satu sisi ini menyangkut penghakiman. Allah menguji untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dan di sisi yang lain, ide Alkitabiah tentang pengujian melampaui sekedar ujian yang mengancam, di mana Allah perlu berikan kepada Abraham untuk mengevaluasi kualitas imannya. Kalau kita melihat di dalam tulisan Roh Nubuat di dalam buku Spiritual Gifts volume 3 halaman 105, di sana dikatakan seperti ini. Sekali lagi Tuhan melihat cocok untuk menguji iman Abraham dengan ujian yang paling menakutkan. Jika ia bertahan di ujian pertama dan dengan sabar menunggu janji untuk dipenuhi kepada Sarah dan tidak mengambil Hagar sebagai istrinya, dia tidak akan dikenakan ujian yang paling ketat yang pernah dialami oleh manusia. Apa itu? Ketika ia harus mempersembahkan anak yang dijanjikan, yakni Ishak, sebagai korban. Kalau saja Abraham benar-benar percaya kepada janji Tuhan bahwa ia akan diberikan keturunan dan ia tidak tidur dengan Hagar, maka ia tidak perlu diberikan ujian untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tetapi ini harus dilakukan untuk melihat apakah benar-benar Abraham loyal, setia, beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abraham dan memerintahkan untuk membawa Ishak, anak yang dikasihinya, ke tanah Moria. Ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dan kedua di dalam Kejadian 22. Tidak berhenti sampai di situ ceritanya, tetapi ada kelanjutannya. Setelah itu,
persembahkanlah ia sebagai korban bakaran. Dan apa respons Abraham? Apakah ia berargumen dengan Tuhan terkait dengan perintah Tuhan ini? Yang Abraham lakukan ketika firman ini disampaikan, Abraham tidak menggerutu, ia tidak bersungut, tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan terkait dengan memberikan Ishak sebagai korban. Abraham menuruti apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan. Pendek cerita, kita tahu bersama ceritanya. Ketika mereka berada di Bukit Moria, Ishak bertanya di mana hewan yang akan dikorbankan. Lalu Abraham katakan Allah akan menyediakan. Lalu ia mengambil Ishak, diletakkan di mezbah untuk dikorbankan. Tetapi di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kisah tentang persembahan dan pengorbanan Ishak oleh Abraham terus berlanjut melampaui realitas pengalaman, keagamaan, atau pengalaman etis dari seorang individu. Ini merupakan sebuah nubuatan bahwa domba jantan yang disediakan oleh Allah secara tipologi menunjukkan pada hari pendamaian eskatologis di mana Tuhan menerima pengorbanan itu untuk penggenapan sejarah penebusan umat manusia dan sehubungan dengan kerajaan Allah. Dan kegenapan dari korban tersebut ialah Yesus ketika ia menjadi korban yang tersembelih di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa dan memberikan keselamatan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, beriman kepada Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Lewat pengalaman Abraham dan Ishak di Bukit Moria dapat memberikan pelajaran kepada kami untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.